Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cahyani Agista dan Umi Nasroh akan menampilkan materi PAI SMA atau SMK untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah materi PAI SD, SMP, SMA, dan SMK dengan dosen pengampu Bapak Helbi Akbar SPDI MA. Adapun materi PAI yang kami bawakan yaitu materi PAI untuk kelas 12 SMA atau SMK. Sumber yang kami gunakan yaitu berasal dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA, MA, SMK atau MAK kelas 12 dari Kementerian Agama dan Kebudayaan tahun 2015. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu terdapat pada buku tersebut di bab 4, 5, dan 6. Materi yang akan kami bawakan yaitu ada 3 bab. Yang pertama, kajian Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Kedua, kajian Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Bab yang pertama yaitu mengenai kajian Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Berikut adalah kompetensi intinya, kemudian ada kompetensi dasarnya, dan juga tujuan pembelajaran, serta persepsi yang akan dilakukan pada bab ini. Kemudian untuk bab yang kedua ada kajian Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajarannya, serta ada persepsi untuk pembelajaran bab ini. Selanjutnya ada bab 3 yaitu kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Berikut adalah kompetensi intinya. Lanjut kepada kompetensi dasarnya. Ada tujuan pembelajaran serta persepsi untuk pembelajaran dalam bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini untuk materi yang pertama, yuk kita kaji mengenai Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, musyawarah, dan juga toleransi. Sebelum dijelaskan isi kandungannya, sebaiknya kita baca terlebih dahulu bersama-sama Quran Surah Ali Imran ayat 159 di bawah ini dengan tartil, kemudian baru kita menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfadu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, artinya teman-teman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, adapun penerapan tajwid pada ayat ini, contohnya pada kata Fabima. Hukum bacaannya adalah mat tabi'i karena fathah diikuti oleh alif. Kemudian ada rahmatim mina. Hukum bacaannya adalah idgham diguna karena tanwin diikuti oleh huruf mim. Nah, selain kita membaca, kemudian mengetahui artinya, tajwidnya,
ada kosakata baru yang kita dapatkan dari ayat ini, seperti fabima rahmat, artinya adalah kasih sayang dan rahmat. Kemudian ada minallah, dari Allah. Kemudian linta, yang artinya kamu bersikap lemah lembut, lahum, yang artinya adalah untuk mereka. Kemudian kita juga mengetahui nih teman-teman sebab-sebab turunnya ayat 159 dalam surah Ali Imran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar kemudian berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing dan keluarga mereka harus membayar tebusannya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan diperintahkan untuk yang membunuh itu adalah keluarga mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat 159 dalam surah Ali Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, adapun ayat ini menjelaskan teman-teman bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari ini teman-teman, beliau juga senantiasa memberikan maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Nah, selanjutnya kita masuk nih teman-teman kepada hadis tentang demokrasi yang bunyinya mara'aitu ahadan aksara masyuratin li ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa teman-teman? Dari Abu Hurairah ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, teman-teman semua, hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti salah satunya dalam urusan strategi perang. Nah, dari ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tersebut, dapat kita pahami bahwa musyawarah adalah salah satu kebiasaan orang-orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini teman-teman, sebagai seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Misalnya hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat, pengambilan keputusan, dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas itu adalah orang yang ahlinya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang kajian Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang saling menasihati. Salah satunya Quran Surat Luqman ayat 13-14. Nah, teman-teman, sebelum dijelaskan apa itu isi kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13-14, sebaiknya kita semua membaca terlebih dahulu Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini dengan bacaan tartil. Mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 13-14. Selanjutnya teman-teman, kita ada penerapan tajwid dari bacaan Quran Surat Luqman tadi yang telah kita baca bersama-sama. Contohnya di sini bacaannya terdapat dalam bacaan kola. Hukum bacaannya yaitu mad tabi'i karena fathah diikuti oleh alif. Nah, ini ya teman-teman, ada huruf kola. Huruf mad tabi'i yang diikuti oleh fathah, ini fathah, huruf ada diikuti oleh alif. Selanjutnya contoh yang kedua adalah li'i benih. Hukum bacaannya yaitu qalqalah sugra karena huruf ba bertanda sukun berada di tengah kata. Lain halnya jika huruf ba ini atau salah satu huruf qalqalah tersebut berada di akhir kata, maka hukum bacaannya adalah qalqalah kubra. Selanjutnya ada pembahasan kosakata baru dari yang kita bahas, yaitu Quran Surat Luqman tadi. Ada katanya anishkurli, yang artinya bersyukurlah kepadaku. Ya'izuhu, menasihati, dan al-mausir artinya tempat kembali. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke asbabun nuzul dari surat Luqman yang telah kita baca tadi. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Adapun sebab turunnya ayat Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini, para mufassir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, namun ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Itu yang dikatakan oleh Ibu Sa'ad kepada Sa'ad karena ia menentang ajaran dari Nabi Muhammad. Sa'ad merupakan anak laki yang paling ia cintai, tetapi Sa'ad enggan untuk melakukan apa yang ibunya katakan. Dan ibunya pun menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh, sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepada Sa'ad. Maka turunlah Quran Surat Luqman ini yaitu pada ayat 13-14. Nah, itu ya teman-teman sekilas dari mengapa turunnya Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini. Selanjutnya penjelasan atau tafsir atau isi kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13-14.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat tersebut, Allah menginformasikan bahwa tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik tersebut adalah suatu bentuk kezaliman yang sangat besar. Namun di sisi lain, ya, ayat ini mengingatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena telah disebutkan di dalam ayat mengenai penderitaan, kepayahan dan kesusahan seorang ibu dalam mendidik anaknya dari siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang kebaikan dan ketulusan hati seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Quran surat Luqman tersebut ayat ke-14 bagian akhirnya, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke hadis tentang perintah untuk saling menasihati dan berdakwah untuk mengubah kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, dapat teman-teman lihat ada di sini hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sa'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya jika mampu, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan dari hadis yang telah kita bacakan tadi yaitu terdapat perintah secara tegas untuk berdakwah, kemungkaran harus diubah menjadi makruf. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa jika memungkinkan kita harus mengubahnya dengan tangan, yaitu kekuasaan kita. Merubah kemungkaran dengan sarana kekuasaan adalah wewenang penguasa. Nah, teman-teman, yuk kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis mengenai perintah berlaku ihsan. Teman-teman semua, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang perintah berlaku ihsan. Sebelum dijelaskan isi kandungannya, yuk kita sebaiknya membaca bersama-sama Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 di bawah ini dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muqridun. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkarinya kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang.
Dan adapun contoh penerapan tajwidnya teman-teman pada ayat ini, yaitu ada dalam kata Israil yang artinya itu ada hukum bacaan mad wajib muttasil karena mad tabi'i diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga ada mendapatkan kosakata baru nih dari ayat ini. Contohnya itu ihsan yang artinya berbuat baik. Kemudian ada muqridun artinya ada para pembangkang, dan misaqah artinya adalah janji. Teman-teman semua, adapun penjelasan dari ayat ini, yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji dari Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, yaitu amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua inilah teman-teman Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim dan orang miskin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Terus sholat itu adalah keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa teman-teman? Tanpa ruh itu sholat tidak ada maknanya. Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turun Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa dan pada setiap zaman. Nah, selanjutnya kita masuk nih teman-teman kepada hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza fatstaltum fa ahsinul kislata wa zabahtum fa ahsinuz zabhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihata." Artinya apa teman-teman? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka teman-teman, apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah menegaskan bahwa perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua bidang kehidupan nih teman-teman. Pada surah Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlakuan ihsan. Lebih lanjut dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh lain tentang cara berlaku ihsan. Jika harus membunuh atau mengikuti perperangan, maka harus dilakukan dengan baik, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Bahkan, jika musuh telah menyerah, maka tidak boleh dibunuh nih teman-teman. Kemudian pada bagian akhir dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberikan makan yang cukup. Jika binatang saja harus diperlakukan demikian, teman-teman, apalagi kepada kita sesama manusia. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi PAI dari kelompok 9 yang beranggotakan Cahyani Agista dan Umi Nasroh. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi dalam mata kuliah materi Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA, dan SMK dengan dosen pengampu Bapak Helbi Akbar SPDI MA. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf yang telah kami perbuat selama pembuatan video ini, dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.